Gembala kita pada saat ini, walaupun ibu gembala kita percepat sedikit ya, percepat 4 hari demi kebersamaan. Puji Tuhan luar biasa, memiliki ulang tahun di bulan yang sama, berdekatan banget. Dan saat ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena usia Bapak Gembala kita yang ke-77. Pada hari ini 17 Agustus saat Indonesia Merdeka, setahun setelah Indonesia Merdeka ya. Indonesia Merdeka 78 tahun. Bapak Gembala kita usianya 77 tahun. Inang Gembala kita usianya 68 tahun. Sungguh luar biasa, Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Gembala kita. Diberkati dalam pelayanan, diberkati dalam rumah tangga. Anak cucunya pun diberkati. Amin. Oke, kita masuk aja lah. Jemaatnya pasti jemaatnya paling diberkati. Kita masuk aja sama Tuhan. Kita menaikkan lagu Panjang umur. Panjang umur. Musiknya. Musik yang kencang. Masuk aja kita semua ya. Oke. Kurang kencang ya. Gede. Jadi sekarang kita nyanyi kembali tiup lilinnya ya. Kita aja kita lebih ini. Nanti kita berdiri semua, kita menyambut boleh boleh. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang banyak Masih ada satu lagi, Bu. Satu lagi. Satu lagi, Bu. Ya. 1, 2, 3. Haleluya. Sungguh sangat mulia kita dalam sukacita. Bagi saudara terkasih, kita kembali boleh duduk ya, boleh duduk. Kita kembali. Oh iya, potong kuenya dulu. Ama yang pertama motong apa diberikan ke Inan yang bisa Inan dulu boleh. Apa Inan dulu ya potong, nanti Amang disuapin. Udah. Ada piringnya. Punya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya. Potong kue, potong kue, potong kuenya sekarang, sekarang juga.
Boleh. Mama yang suapin bapak katanya. Nanti gantian. Mesra mak. Gantian. Cium dulu dong. Ayo Bu, tarik Nesu, nesu. Selamat tepuk tangan. Mama kena prank. Ini tadi kita menyanyikan sebuah lagu ya, buat ucapan syukur kita kepada Tuhan atas ulang tahun Bapak dan Ibu Gembala kita pada saat ini. Bapak Gembala yang ke-77, Inang ke-68. Biar semakin Tuhan berkati dalam pelayanan ke depan. Dan juga Tuhan memberkati tempat kita ini menjadi tempat ibadah yang diberkati Tuhan. Sama. Kau yang selalu hadir. Kau yang selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia. Sampai memutih rambutku, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Nah, saat ini kita memberi kesempatan bagi jemaat yang ingin ucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Gembala kita. Kita mengundang satu perwakilan dari Bapak, nanti satu perwakilan juga dari Ibu, mengucapkan kata ucapan selamat aja, mewakili dari jemaat aja. Haleluya. Puji Tuhan, saat ini tentu kita sangat bersyukur. Ini di mana ini? Oh, pegang aja ya. Bapak Gembala kita, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan saat ini 77 tahun ya Pak ya. Dan kami sangat bersyukur sebagai jemaat, kami boleh merasakan kebahagiaan juga, di mana Bapak Gembala Tuhan pelihara, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sampai ke banyak penjuru dunia ya, beberapa negara. Dan ini kami sangat bersyukur, terlebih kami sidang jemaat boleh digembalakan, dipersiapkan supaya kami boleh menjadi domba yang masuk ke dalam kesempurnaan, masuk ke dalam kehidupan yang tidak bercacat celah,
terlebih lagi boleh bertemu dengan Yesus sebagaimana firman Tuhan yang senantiasa disampaikan oleh Bapak Gembala, supaya penggembalaan itu benar-benar boleh terwujud. Buah daripada penggembalaan itu, kita nanti semua sidang jemaat boleh menikmati kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Kami atas nama sidang jemaat mengucapkan dengan senang hati ya, dengan bahagia, selamat ulang tahun bagi Bapak Gembala kami. Kiranya Bapak Gembala senantiasa sehat. Kami rindu supaya kebenaran firman Tuhan boleh dikenapi, bahwa Bapak dan Ibu Gembala kami senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan yang baru ya. Kekuatan dan kesehatannya selalu diperbarui oleh Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung bumi, terlebih mempersiapkan kami semua ya, sidang jemaat, menjadi sidang jemaat yang dewasa untuk boleh layak bertemu dengan Yesus pada kali yang kedua. Kami juga butuh dukungan doa dari Bapak dan Ibu Gembala kami. Kami semua sidang jemaat menjadi jemaat yang utuh ya, memiliki pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus, menjadi tubuh Kristus yang utuh, yang menyatu. Kami semua ke depan semakin maju, semakin indah di dalam ibadah dan pelayanan. Inilah yang boleh saya sampaikan sebagai ucapan syukur ya kepada Tuhan, dan ucapan selamat ulang tahun bagi Bapak Gembala kita. Terpujilah nama Tuhan. Mau mewakili dari Ibu, Ibu tapi aja. Oh, lagi nggak ada suaranya ya? Berarti Mama Tania aja. Mama Tania. Oh iya. Ya, Mama Tania. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau sampai saat ini, hari ini, di 17 Agustus ini, kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak, dan akan seminggu lagi ya buat Inang juga, 4 hari lagi. Selamat ulang tahun juga buat Inang. Semoga semakin Tuhan berkati di dalam pelayanannya ya Pak ya. Kami juga sebagai jemaat juga mewakili dari kaum wanita. Ya, selamat ulang tahun. Semoga Tuhan tambahkan lagi umur buat Bapak. Semakin luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saat ini kita memberi kesempatan ya kepada Bapak dan Ibu Gembala untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas pemberian ulang tahun yang ke-77 dan ke-68 kepada Amin dan Gembala. Kami berikan kesempatan. Masih ya. Itu tuh gimana itu nang subuh. Mana? Badan kok selamat ulang tahun nih butuh aku. Iya lah, betul tuh. Masa nggak mau ngomong? Iya kan tadi pagi udah jam. Beda di rumah. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Kalau saya boleh renungkan beberapa tahun yang lalu, kalau bukan kemurahan Tuhan, saya sudah dipanggil oleh Tuhan, tetapi mungkin Tuhan masih menginginkan saya untuk menyelesaikan tugas saya, baik dalam pelayanan maupun dalam keluarga.
sehingga Tuhan memberikan umur kepada saya. Dan juga saya percaya itu semua karena doa-doa dari saudara sekalian, jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Ya, saya tidak dapat berkata-kata apa, tapi saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada saat ini juga Bapak Tuhan perpanjang umurnya sampai mencapai 77 tahun. Itu bukan karena kuat dan gagahnya, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Tuhan melihat mungkin ya, karena pelayanan yang dipercayakan untuk dikerjakan masih belum semua tuntas, sehingga Tuhan masih memberikan kesempatan untuk melayani jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Dan juga saya berterima kasih kepada saudara sekalian yang sudah ambil bagian, yang tanpa kami duga mengadakan semuanya ini. Karena kalau pribadi saya, yang penting saya bersyukur kepada Tuhan, apa yang dapat saya kerjakan untuk kemuliaan Tuhan itu yang utama. Ya, kalau soal makan, minum dan lain sebagainya, ya kalau apa ya kita bikin, tapi kalau enggak ya enggak. Yang penting semua untuk pekerjaan Tuhan itu ya yang selalu saya pikirkan di dalam kehidupan saya, khususnya saya pribadi. Jadi dalam hal ini saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada semua sidang jemaat yang sudah hadir pada saat ini tanpa diundang, karena kami tidak merayakan dengan apa, tapi saudara sekalian boleh hadir ya, karena kita sudah ada tempat di sini ya, kita pakai di sini. Ya biasanya anak-anak pada ngumpul di rumah ya di Bekasi, tapi karena kita udah ada di tempat sini ya, biar nggak terlalu jauh ke Bekasi, makanya diadakan di sini untuk kumpul-kumpul aja. Jadi itulah yang saya sampaikan. Terima kasih banyak ya kepada saudara sekalian sidang jemaat Tuhan akan segala perhatian yang Tuhan, yang saudara sudah perbuat untuk kami dalam merayakan ulang tahun ini, dan juga kepada Bapak saya ucapkan terima kasih sudah membimbing saya, karena Bapak ini boleh dikatakan dia juga sebagai guru saya, karena saya banyak firman Tuhan yang sudah saya terima, dan setiap firman Tuhan yang saya dengar ya itu saya boleh renungkan, saya gumuli untuk saya boleh hidup di dalamnya dalam segala hal apapun itu, walaupun kadang bertentangan dengan hati, tetapi karena saya udah tahu firman Tuhan, saya selalu berusaha untuk menyalipkan apa yang keakuan di dalam diri saya, tapi masih banyak yang belum tuntas ya. Jadi saya masih banyak kelemahan, kekurangan saya dalam kedudukan saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Tapi dalam semuanya ini saya berdoa supaya Tuhan tolong mampukan saya, sehingga saya boleh menjadi contoh teladan ya, baik itu dalam keluarga, dalam jemaat, bahkan dalam rumah tangga kami, dalam nikah rumah tangga kami, supaya sungguh-sungguh boleh menjadi kehidupan yang menyenangkan Tuhan, itu yang utama. Dan juga pribadi saya juga dapat menyenangkan suami saya, menyenangkan anak-anak saya, bahkan juga menyenangkan jemaat. Biarlah lewat apa yang saat ini Tuhan berikan kepada kami, itu boleh semakin membawa kehidupan saya semakin maju di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Baiklah, saya bersyukur kepada Tuhan yang memimpin kita semua berada di tempat ini saat ini. Walaupun tidak dikoordinasikan, tapi karena saudara-saudara sangat berterima kasih kepada Tuhan atas persekutuan kita, atas kebersamaan kita di dalam ibadah, sehingga saudara-saudara boleh bersama di sini. Tidak mengurangi juga
saudara-saudaraku yang lain di rumah, walaupun tidak bersama di sini, saya tidak menganggap ada perbedaan. Jadi ini bukan ibadah yang ditentukan. Kalau ibadah yang ditentukan, tidak boleh membeda-bedakan. Semua harus disuruh datang. Kalau mau datangnya baik, kalau ada halangan ya apa boleh buat. Tapi ini bukan ibadah yang ditentukan. Jadi tidak ada yang merasa, oh aku diundang, aku tidak diundang, yang ini disuruh datang, yang ini tidak. Tidak ada yang itu, sama sekali tidak. Apapun saudara yang datang saat ini dan apapun yang ada ini, nah di sini kue ulang tahun, di sini nasi tumpeng, di sini makanan apa lagi di belakang ini. Ini saya tidak tahu itu. Saya tidak koordinir, saya tidak suruh. Jadi kita ini sangat jelas tidak dikoordinasi dan tidak ada yang diundang. Tapi kalau saudara-saudara datang sesuai dengan perbuatan, saya doakan Tuhan Yesus memberkati. Jadi saudara-saudaraku yang di rumah juga tidak merasa tidak datang, tidak hadir, tidak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang ada di sini, yang ada di rumah, baik juga anak-anak kami sendiri yang ada di sini cuma 2. Di situ 3. Tidak merasa membedakan yang ada di sini dan yang tidak bisa hadir. Jadi tetap kami doakan Tuhan Yesus memberkati. Saya dalam hal ini sangat berterima kasih kepada Tuhan. Karena angka 77 ini, saya rasa ini adalah angka yang tertinggi. Kenapa saya katakan angka yang tertinggi? 7 yang pertama adalah hari yang pertama adalah Allah menciptakan langit bumi. Itu mula pertama ya, mula pertama dulu. Baru hari pertama Allah menciptakan terang. Yang kedua, Allah menciptakan pemisah atau bentangan. Sehingga air, pokoknya bentangan lah ya. Hari yang ketiga, biji-bijian. Segala yang kita makan buah-buahnya itu penciptaan hari ketiga. Hari keempat, semua benda-benda penerang. Matahari, bulan, bintang. Hari yang kelima adalah segala yang berkeriapan di air darat, air laut. Nah itu dicipta hari yang kelima. Jadi ikan darat, ikan laut, semua itu hari kelima. Hari yang keenam adalah binatang-binatang di darat dan manusia. Dan hari yang ketujuh yang paling terakhir adalah hari perhentian. Tuhan berhenti dari segala yang dia kerjakan. Dan itu merupakan hari Tuhan bagi kita untuk berhubungan dengan dia, membesarkan dan menyembah dia. Umur manusia sesudah air bah itu Tuhan sudah tetapkan tidak lebih lagi dari 120. Itu dalam Kejadian pasal 6. Jadi tidak lagi lebih dari 120. Kenapa saya katakan 77 ini
adalah yang tertinggi. Tidak mungkin lagi orang mencapai angka 7 yang ketiga sehingga 777 karena Tuhan sudah menetapkan umur manusia tidak lebih lagi dari 120 tahun. Jadi nggak ada lagi angka 777. Kecuali kalau kita teguh dan setia, karena hari ketujuh itu disebut juga hari perhentian. Jadi hari perhentian minggu adalah ya hari ketujuh. Ada hari perhentian jubel. Jadi itu satu jubel itu 50 tahun kali 7 ya tahun ke-350. Jadi perhentian yang terakhir itu adalah kerajaan 1000 tahun. Itu perhentian. Perhentian dari apa? Kalau 7 yang pertama perhentian dari penciptaan. Tapi perhentian pada hari kerajaan 1000 tahun, manusia semua sudah jadi orang benar. Karena apa? Yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun adalah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Ini yang pertama. Kedua, hidup yang sudah dewasa rohani, dia diubahkan dalam sekejap. Jadi tidak ada lagi yang dikerjakan. Maka masuk dalam kerajaan 1000 tahun itu berhenti. Tuhan tidak melakukan sesuatu lagi bagi manusia. Justru orang-orang yang menang itu yang berkarya di sana. Kalau kita setia semua, kita berada di sana. Semoga kita semua berada di sana. Dan kita di sana hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan bersama Tuhan mempraktekkan menjadi raja-raja dan juga menghakimi, termasuk menghakimi malaikat. Di surga tidak ada lagi menghakimi. Jadi penghakiman manusia itu juga termasuk ada batas waktunya. Jadi kalau di surga itu, nah bukan surga lagi ya, kita sudah ada firman yang Tuhan kasih yang baru, di Yerusalem baru, itu sudah kekal selama-lamanya. Jadi ya pemisahan penyucian yang terakhir mengerjakan hidup manusia, yaitu masuk kepada kerajaan 1000 tahun. Itu perhentian yang ketiga. 7 yang ketiga. Tidak ada lagi kekurangan. Karena pemisahan pertama, hidup lama, hidup baru. Nah, itu dengan kita menerima Tuhan. Baru pemisahan yang selanjutnya adalah sifat tabiat. Bagaimana domba itu namanya pengikut dan suka menurut. Apapun sakitnya harus tetap menurut. Saya juga sama istri saya, ya sekarang bukan basa-basi, bukan karena ulang tahun. Saya juga maaf karena saya ini belum bisa benar-benar seperti Yesus kepada sidang jemaat. Karena posisi dari suami itu sebenarnya mengasihi seperti Kristus mengasihi sidang jemaat. Hanya ya saya sudah berusaha. Dan kalau saya juga umpamanya ada ketegasan, ada kekerasan, bukan ketegasan, kekerasan supaya sesuai kehendak saya. Tapi saya ingin juga sebagaimana Tuhan keras, kalau berdosa harus nanti ditinggal. Harus nanti dipisahkan seperti kambing dengan domba itu.
harus nanti tidak akan bisa bangkit pada hari memasuki 7 yang terakhir kerajaan 1000 tahun. Tidak bisa bangkit. Sehingga ya sifat itu memang tidak bisa tidak, saya harus adopsi. Kepada jemaat juga, kalau saya keadaan keras, kalau memang firman Tuhan harus begitu, ya saya bagaimanalah. Saya minta maaf juga tidak perlu. Karena itu, kalau itu kehendak Tuhan, saya sampaikan apa yang harus saya minta maaf. Semua kita yang harus berusaha untuk menjadi pelaku firman seberat apapun. Karena Yesus sudah melakukannya seperti ke Gunung Golgota. Orang sana bilang Via Dolorosa, perjalanan ke Gunung Golgota, memikul salib. Jadi itu ada 2 versi di sana. Ada versi, satu versinya Protestan, satu versinya Katolik. Jadi kalau versinya Katolik itu mereka bikin hitung-hitungan, di sini pertama jatuh, di sini jatuh kedua. Jadi ada sampai berkali-kali Yesus jatuh di situ. Nah, jadi kita memang untuk benar-benar sampai di puncak itu, jangankan kita, Yesus saja mikul salib itu sering sekali kok jatuh. Tapi itu bukan karena dia kalah. Karena dia sudah meninggalkan kealahannya, dia sudah dalam keadaan manusia, memang begitu. Ada kelemahan. Dan kita juga semuanya adalah mengambil contoh Yesus Kristus. Tapi di dalam hal itu, kalaupun jatuh jangan sampai tergeletak. Bangun lagi. Sesakit apapun, bangun lagi. Bangkit lagi. Sampai kepada perhentian yang terakhir. 3 angka 7 yang terakhir. Itulah kerajaan 1000 tahun. Itu perhentian dari semua. Jadi perhentian hari, perhentian jubel, perhentian dari seluruh waktu yang Tuhan berikan bagi bumi ini. Itulah hari ke-7 yang terakhir. Itu adalah Sabat yang terakhir, perhentian yang terakhir. Walaupun ada yang agama Sabat, tapi Sabat yang terakhir mereka tidak terima. Karena yang mereka terima hanya Sabat, umpamanya kami harus Sabtu. Yang lain bilang kami harus Minggu. Sabtu, Minggu, Sabtu, Minggu, Sabtu, Minggu. Tapi kalau kita, apapun Sabtu, Minggu, bukan itu yang menentukan. Yang penting kita masuk dalam Sabat yang terakhir, kerajaan 1000 tahun, kita berkenan ke sana. Tidak ada lagi yang harus dikerjakan oleh Tuhan. Di sana benar-benar tidak lagi Tuhan bekerja. Dan kalau kita boleh sampai di situ, disitulah yang disebut pemeliharaan kembali seperti di Taman Eden atau di Taman Firdaus. Nah itu. Jadi kita alami itu dalam 1000 tahun. Saya melihat itu termasuk melengkapi masuk di Yerusalem baru dalam keadaan yang semua sudah bersih. Karena nanti di situ, lihat, aku sudah menjadikan segala sesuatu baru. Wahyu 21 ayat 5. Lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Termasuklah di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Kita semua sudah tidak ada lagi kekurangan. Ibarat kalau ikan lele, ada temanku pintar dia.
mulai dia pembesaran terus dalam dia pembesaran itu apa aja dikasih sampai maaf apa itu juga dikasih yang daging-daging yang bau-bau masuk semua situ. Tapi nanti kalau sudah mau dimasak itu ada kolamnya lagi pembersihan. Nanti kalau sudah benar-benar mau digoreng, 3 hari lagi masuk di dalam tempat yang kecil, nggak dikasih makan lagi. Gitu. Jadi bersih benar itu badannya. Begitu caranya. Jadi kita mau masuk ke Yerusalem baru, itu sudah seleksi dari semua seleksi. Mulai seleksi lahir baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah berlalu. Seleksi mengikut Tuhan sampai tabiat dan sifat itu harus dibongkar, ya, dibedakan. Dan seleksi masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, orang yang berdosa tidak bisa bangkit dan orang yang benar bangkit. Dan orang-orang yang hidup yang belum dewasa rohani tidak bisa diubahkan, diserahkan kepada antikris. Tetapi orang-orang yang benar yang sudah dewasa rohani yang tidak bercacat celah, mereka diubahkan dan mendapat tubuh yang baru. Nah, jadi itulah yang siap bagi masuk kepada Yerusalem baru. Benar-benar tidak masuk ke sana sedikit pun noda, sedikit pun dosa. Begitu hebatnya penyucian dari Tuhan itu untuk masuk Yerusalem baru. Makanya Tuhan sendiri berkata, lihat, aku jadikan semua baru. Itu adalah penyeleksian yang luar biasa. Tuhan seleksi secara luar biasa. Jadi penyeleksian itu lama bagi kehidupan manusia itu. Mulai dari dia terima Tuhan. Itu seleksi dari Tuhan itu sudah. Lahir baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita harus memiliki itu. Jadi sampai nanti tabiat diseleksi dan sampai terakhir untuk masuk kerajaan 1000 tahun itu hanya orang yang mati dalam Tuhan itu bangkit, kebangkitan yang pertama, dan orang-orang yang masih hidup yang tidak bercacat celah itu diberikan tubuh yang baru, dan itulah masuk di kerajaan 1000 tahun. Jadi yang masih ada kekurangan, masih ada dosa, tapi dia percaya Tuhan, itu diserahkan kepada antikris. Tapi kalau kita sudah dewasa rohani, tinggal diubah dan kita masuk ke kerajaan 1000 tahun. Sesudah 1000 tahun, orang-orang yang jahat itu semua bangkit, dikumpulkan oleh rajanya. Raja pembohong, raja pendosa, raja segala kejahatan. Itulah iblis. Baru orang-orang yang bersama dengan dia coba mau memerangi Tuhan bersama orang-orang kudusnya. Tapi turunlah api dan mereka semua terbakar. Dan kita kiranya semua ikut. Yang mulai dari kerajaan 1000 tahun naik ke Yerusalem baru. Jangan ada yang ketinggalan. Semuanya kita. Dan itulah umur yang terpanjang. 777. Perhentian Sabat Minggu, perhentian Sabat Jubel, perhentian hari keseluruhan. Sabat terakhir, perhentian terakhir. Jadi itu juga termasuk koreksi Tuhan supaya kita masuk melewati seleksi Tuhan. Lihat, aku jadikan semua baru. Kalau mulai satu-satu masuk, mulai dari Mama Luis,
masuk. Kalau dia bilang, ah sudah baru, boleh masuk. Tapi kalau dia lihat belum, nggak boleh. Terus ibu nenggolan, terus ibu tampu, semua kita ini satu-satu dikoreksi. Lihat, aku jadikan semua baru, kata Tuhan. Kalau itu terjadi, kita masuk Yerusalem baru. Dan itu sudah kekal selama-lamanya. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Saya bersyukur atas kedatangannya semuanya tanpa dikoordinir. Sekali lagi saudara-saudaraku yang tidak hadir di sini, yang ada di rumah, saya yakin doanya sudah mendoakan, berkahnya juga sama kok. Tuhan memberkati. Baiklah, bagaimana? Kembali ke protokol. Kembali protokol. Tuhan memberkati. Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak dan Ibu Gembala kita sebagaimana tadi Bapak Gembala sampaikan di angka 7 yang kedua yang Tuhan berikan bagi Bapak Gembala dan juga Ibu Inang yang ke-68. Biarlah semakin Tuhan berkati, seberapapun umur yang masih Tuhan berikan bagi mereka, tetap Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan ataupun sebagai dalam keluarga. Ya Mang Inang ya. Saat ini kita akan masuk ke berdoa. Enggak, berdoa dulu sebentar. Berdoa nanti dua nama wakil jemaat ya. Satu dari kaum bapak, satu dari kaum ibu. Tadi kita ada bersepakat dari kaum bapak itu bapaknya Gilbert. Dari ibu Mama Jema. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu pujian memuji Tuhan. Tapi lagunya kita minta dari bapak ya. Kita minta dari bapak, dari Inang. Lagu apa Mang yang Bapak, engkau sungguh bapak baik. engkau sungguh baik? Dan ingat yang terakhir, Kita boleh berdiri ya. ya sekalian aku dulu makan sama Iya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia
besar setiamu. Besar. Sekali lagi nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Tidak hentikan Tuhan, kami bersyukur padamu ya Bapa, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat teramat baik bagi kehidupan kami, pribadi lekas pribadi, hingga pada saat hari ini. Itu semua berkat kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, terutama Tuhan buat Bapak Gembala kami. Pada saat hari ini genap umur yang ke-77 tahun, Tuhan telah mempertambahkan usia Bapak Gembala kami. Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan lagi kesehatan, panjang umur lagi Bapak, agar bisa memberikan pendidikan rohani kepada kami, umat-umatnya yang ada di tempat ini, jemaat yang ada GTDI di Pasar Minggu ini. Tuhan, Kau pakai lagi dalam pelayanan lebih luar biasa lagi, biar lebih banyak lagi umat-Mu dimenangkan untuk menuju ke Yerusalem yang baru Bapak. Terima kasih Tuhan. Begitu juga buat Ibu Gembala kami, 4 hari lagi Tuhan genap usianya yang ke-68 tahun. Kiranya Tuhan berikan semangat baru dalam mendampingi Bapak Gembala kami, memberikan semangat spirit yang baru dalam melayani Bapak. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan lebih lagi menambahkan umur yang panjang buat Ibu Gembala kami Tuhan. Berikan kesehatan. Begitu juga buat keturunannya Tuhan, anak-anaknya, cucu-cucunya dimanapun berada Tuhan Kau berkati. Begitu juga yang ada bersama dengan kami di tempat ini Bapak. Terima kasih, biar kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan Bapak Gembala kami dimanapun berada. Begitu juga melayani di tempat ini Bapak. Terima kasih Yesus, kiranya Engkau Allah kami tidak henti-hentinya menyurahkan berkat-Mu buat Bapak Gembala kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Kami bersyukur ya Bapak atas kemurahan-Mu dan kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami semuanya, baik kami yang ada di sini Tuhan, maupun juga saudara kekasih kami yang mungkin ada di rumah, atau siapapun juga ya Bapak yang boleh terhubung dengan kami pada saat siang hari ini melalui siaran langsung melalui Facebook juga ya Bapak. Tuhan, kami bersatu hati ya Bapak untuk menyerahkan kehidupan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Seberapa waktu yang masih Kau berikan bagi Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, biarlah Tuhan boleh memberikan kesehatan dan kekuatan yang baru secara jasmani Tuhan. Kami tahu banyak kekurangan, namun kami percaya dengan firman kebenaran ya Bapak, kami boleh berpegang. Kalau semakin bertambah umur, semakin berlanjut usia, kehidupan mereka boleh semakin disegarkan oleh kebenaran firman-Mu, untuk boleh menjadi berkat dan boleh meninggalkan teladan bagi kami semua, bagi siapapun juga ya Bapak yang boleh menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau pakai lebih heran lagi ya Bapak, untuk Engkau boleh menyampaikan isi hati-Mu melalui Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami di dalam menggembalakan kami semua sidang jemaat-Mu GTDI Maranatha sesuai dengan kebenaran-Mu ya Bapak, sehingga sidang jemaat-Mu ini Tuhan boleh menjadi domba-domba yang setia, yang tekun, yang turut, yang taat.